Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidis sadat. Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana a'allimna at-ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا يا ربنا من خيار أمة حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وارزقنا يا ربنا غدا مرافقته صلى الله عليه وسلم وارزقنا يا ربنا يوم القيامة النظر إلى وجهك الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Yang Allah muliakan, yang kami cintai dan kita rindukan, Gurunda kita semua Buya Yahya beserta keluarga. Kita doakan dari majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau segala kebaikan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau keistiqomahan dalam dakwahnya, kemudahan dalam segala urusan, terutama urusan-urusan yang berkaitan dengan dakwahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada gurunda kita usia yang panjang dalam ketaatan, sehat wal afiat. Dan semoga kita semua Allah berikan anugerah sambung hati yang sesungguhnya dengan guru-guru mulia, terutama gurunda kita. Dan semoga sambung hatinya kita Allah berikan keberkahan, berkah yang kita bisa dapatkan di dunia, terutama berkah di akhirat nanti. Dan semoga keberkahan itu adalah anugerah berkumpul dengan gurunya para guru, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah muliakan, kami cintai para hadirin, para pemirsa, anak-anakku semuanya, para santri, masih bersama kajian kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Sulam Taufiq, dan kita telah sampai kepada pembahasan tentang rukun-rukun salat di dalam kitab Sulam Taufiq. Pada pertemuan lalu kita telah sampai kepada rukun yang ke-15. Kita akan masuk kepada pembahasan rukun yang berikutnya, yaitu rukun yang ke-16, dan insya Allah kita akan selesaikan rukun yang ke-17. Sehingga di pertemuan yang akan datang kita masuk pada pembahasan yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi wa bi'ulumihi fid dharain amin, ila an qala as-sadis asyara as-salamu wa aqalluhu as-salamu alaikum bit-ta'rif. Nah, rukun yang ke-16. Rukun yang ke-16 adalah salam. Salam.
Dan paling sedikitnya mengucapkan salam itu yaitu assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini paling sedikitnya. Kemudian beliau mengatakan di sini bit-ta'rif. Bit-ta'rif itu salah satu syaratnya ketika kita salam adalah dengan mema'rifatkan salam. Jadi mema'rifatkan itu istilah dalam ilmu nahwu. Jadi di sini dengan menggunakan al. Simpelnya begitu. Jadi jangan salamun alaikum tanpa al itu enggak sah. Harus menggunakan assalam, harus ada alnya di situ. Beliau hanya menyebutkan salah satu syarat daripada salam saja di sini, padahal syaratnya ada banyak sekali. Beliau menyebutkan satu yang terpenting di antara syarat-syarat yang lainnya, yang kami akan sebutkan syarat-syarat salam tersebut, dan ternyata syaratnya ada 10. Kalau kita rinci, maka syarat salam itu ada 10. Yang pertama at-ta'rif tadi itu, yang paling penting. Jadi jangan sampai kita mengucapkan salamun alaikum, enggak ada alnya, itu enggak sah. Itu namanya enggak mu'arraf dia. Dalam istilah bahasa Arab, terutama tentang gramatikal bahasa Arab, ilmu nahwu, ada yang disebut dengan ma'rifah, ada yang disebut dengan nakirah. Kalau nakirah itu umum, nakirah itu umum. Contoh kita sebut seorang laki-laki. Orang laki-laki, semua laki-laki bisa masuk dalam kata seorang laki-laki. Tapi beda dengan laki-laki yang itu kan tertentu sudah, khusus. Nah di sini harus dikhususkan, jangan salamun, salam yang seperti apa, harus assalamu yang khusus. Assalamu. Simpelnya sudah, gunakan al, jangan dilepas alnya ini, jangan. Harus ada alnya, assalamu, itu. Jangan dilepas alnya. Jangan sampai kita mengatakan salamun alaikum, alnya hilang, itu enggak sah nanti. Enggak sah. Salamnya enggak sah, enggak dianggap salamnya nanti. Itu syarat pertama. Syarat berikutnya harus ada khitab. Khitab. Jadi khitab di sini harus ada yang diajak bicara menggunakan dhamir khitab. Jadi gini, ada dalam ilmu bahasa Arab juga, ini makanya santri ngaji fikih nggak punya dasar nahwu shorof juga pusing. Ini para jamaah semuanya tidak gampang untuk ngaji fikih tentunya. Kalau memang kita mau rujuk kepada kitab-kitab fikih aslinya. Yang jelas jangan kita katakan assalamu alaihim, keselamatan bagi mereka. Semoga keselamatan tercurahkan kepada mereka. Ini mereka ini bukan khitab, tapi ghaib. Orangnya enggak kita ajak bicara. Harus assalamu alaikum, harus begitu. Alaikum, jangan diganti nih mentang-mentang belajar bahasa Arab. Mentang-mentang belajar bahasa Arab nanti diganti-ganti. Assalamu alaihim, enggak, alaikum harus. Pegangi assalamu alaikumnya di sini. Alaikum harus kum. Kum itu kalian. Kalian kan berarti sedang diajak bicara, kalian. Makanya ada mutakallim. Mutakallim itu siapa? Yang bicara. Aku, ana, itu kan aku, mutakallim. Ini sesungguhnya aku, ini bicara. Ini yang berbicara. Ada yang kamu itu khitab. Kamu, kalian itu khitab. Artinya yang diajak bicara. Ada yang ghaib. Orang ketiga. Nah ini jangan sampai nanti orang ketiga dengan mengucapkan assalamu alaihim. Apa sih arti assalamu alaikum itu? Semoga keselamatan tercurah limpahkan kepada kalian. Ini kaliannya ini yang jadi catatan ini. Kepada kalian. Nah kalian ini jangan dirubah jadi mereka. Jangan. Dengan mengucapkan assalamu alaihim. Jangan, nggak sah nanti. Pokoknya pegangi assalamu alaikum. Kumnya itu. Assalamu alaikum.
Syarat yang ketiga harus jamak. Jadi jangan tunggal, jamak. Kalau tunggal itu, oke khitab. Khitab itu berarti ada yang diajak bicara. Kamu, kalian, ini harus kalian, jangan ada kamu. Kalau kamu, kan ini biasa lihat, yang biasa belajar bahasa Arab pertama, belajar tentang dhamir, kata ganti, dhamir itu, kata ganti. Kamu itu kan ka pakainya. Jangan sampai assalamu alaika. Kalau kamu laki-laki, kamu perempuan, assalamu alaiki. Kalau salam dalam sholat boleh nggak assalamu alaika warahmatullahi. Nggak boleh. Harus alaikum. Harus domirnya atau kata gantinya adalah kata ganti jamak. Tidak boleh kata ganti tunggal, nggak boleh. Harus kata ganti jamak. Jadi kalau ada orang kok mentang-mentang dia belajar bahasa Arab, cuman dia nggak ngerti hukum fikihnya, kemudian dalam salam mengucapkan assalamu alaika, nggak sah itu salamnya. Nggak sah salamnya. Mentang-mentang misalkan di sampingnya ada satu orang, kemudian dia assalamu alaika, nah ini nggak sah. Atau ada dua orang kanan kiri, assalamu alaikuma, kamu dan kamu, nggak sah. Wajib mengucapkan assalamu alaikum. Catatan. Kemudian syarat berikutnya, assalamu dengan alaikum kan dua kata. Ini dua kata jangan sampai dipisah ini. Harus disambung. Maksudnya dipisah bagaimana Ustadz? Kita baru assalamu, ngobrol yang lain. Belum alaikum sudah ngobrol yang lain. Assalamu, ngobrol yang lain. Atau diselangi dengan doa atau dengan apa, ini enggak sah. Langsung sambung assalamualaikum. Jangan diselang antara assalam dengan alaikum, jangan dipisah ini dengan kata apapun, jangan. Selesai. Ya. Syarat berikutnya al-mualat. Mualat itu langsung. Kalau tadi dipisah dengan mendatangkan satu kata atau dua kata misalkan. Kalau yang ini langsung assalamu, jangan berhenti dulu, nanti lama baru alaikum. Ini juga enggak dianggap salamnya, enggak sah salamnya. Kemudian syarat berikutnya dalam salam, awas ini hati-hati, ada sebagian salah paham. Karena kami pernah ditanya di satu majelis, bukan di sini tentunya, di luar sana. Ketika assalamualaikum itu, lihat, kita biasanya salam yang pertama ke kanan. Ini dadanya tetap harus ke kiblat ini. Jangan sampai salam dadanya miring. Ini bahaya. Harus tetap istiqbalul qiblah, madhab kiblat. Madhab kiblat menurut madhab kita, madhab Imam Syafi'i, apa sih yang dianggap madhab kiblat itu? Gimana sih? Yang madhab apanya gitu. Dalam madhab kita, yang madhab itu dadanya yang dianggap. Nih bagian dada nih. Ini. Yang harus madhab kiblat itu ini bagian dada. Ustadz madhab lain kan ada yang harus madhab kiblat itu kakinya. Enggak, kita bicara madhab kita aja. Madhab kita, madhab Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan madhab kiblat adalah dadanya nih. Dadanya madhab kiblat. Maka ketika salam hati-hati. Jangan sampai assalamualaikum, lehernya aja yang belok. Jangan sampai dadanya ikut assalamualaikum. Nah, kayak lagi olahraga. Batal itu nanti. Enggak sah. Ini mentang-mentang ahli senam misalkan, kan lebih sempurna kalau gerak semuanya Ustadz. Nah ini, jangan dicampur aduk, ini sholat, ini babnya. Awas, tetap madhab kiblat. Hitungan madhab kiblat dada kita. Lihat, nih bagian depan dada, madhab kiblat. Baik ya. Kemudian syarat berikutnya, ini bagi yang ngerti bahasa Arab. Kalau kita yang belum paham bahasa Arab biasanya enggak. Apa itu? Tujuan mengucapkan assalamualaikum itu bukan memberi kabar. Tapi maksudnya insya. Insya itu lawannya kabar, lawannya khabar. Ini kan doa di sini. Makanya ini penjelasannya agak panjang kalau kita jelaskan. Jadi satu kalimat dalam bahasa Arab itu ada kalimat namanya kalimat khabariyah yang mengandung kabar berita. Yang namanya kabar berita itu yang bisa dihukumi benar atau salah. Mungkin benar, mungkin
Salah, itu kabar berita. Contohnya, di sana ada acara. Nah, ini kabar berita, di sana ada acara. Ini kabar berita. Yang namanya kabar berita itu bisa benar, bisa salah. Itu kabar berita. Jangan bermaksud begini, jangan bermaksud memberikan kabar bahwa keselamatan itu untukmu. Ini kabar, enggak, bukan. Ini doa. Niatnya doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa sih makna assalamualaikum? Tadi sudah disampaikan. Makna assalamualaikum itu semoga, ini doa kepada Gusti Allah. Semoga keselamatan, ketenangan, ketentraman, kedamaian dilimpahkan oleh Allah kepada kalian. Itu makna assalamualaikum. Makanya ibu bapak jangan pelit untuk salam itu. Bahkan kita itu setiap bertemu disunahkan untuk assalamualaikum. Assalamualaikum. Daripada, bro, apa-apaan kayak begitu. Assalamualaikum. Ini kalau ketemu jarak, Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini doa ini. Orang Islam itu makanya gimana enggak damai hidupnya, harusnya kan begitu. Setiap saat didoakan. Assalamualaikum. Syarat berikutnya, al-julus. Nah, julus itu duduk. Duduk. Fala yakfi idza qama qabla an yutimmah. Enggak cukup kalau seandainya misalkan baru assalamualaikum sudah langsung berdiri. Assalamu kita langsung berdiri, alaikumnya belum, ketinggalan. Ini enggak sah salamnya. Sempurnakan assalamualaikum ketika kita duduk. Kan kita sedang bahasa kitanya tasyahud akhir. Assalamualaikum itu kan diduduk ketika tasyahud akhir. Maka sempurnakan assalamualaikummu, sempurnakan. Ketika duduk sempurna. Walaupun dalam keadaan apapun jangan buru-buru assalamu langsung berdiri, alaikumnya ketika berdiri ini enggak sah salamnya, batal sholatnya nanti. Kalau gerakannya sudah banyak, kalau belum cepat-cepat duduk, assalamualaikum lagi. Kan enak. Kemudian syarat berikutnya dalam hal salam ini minimal terdengar oleh diri kita sendiri. Jadi harus keluar suara. Ini kemarin ada yang tanya pada majelis yang lalu, Ustadz kalau seandainya bising bagaimana? Itu beda urusannya. Para ulama itu menyebutkan harus bersuara minimal atau sekira-kiranya terdengar oleh telinga kita itu dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan tidak normal, contoh, gimana kalau ada orang sholat, kemudian telinganya nggak normal, baik bawaan atau kena penyakit atau yang lain. Dia assalamualaikum teriak-teriak keras pun nggak kedengar sama dia. Terus gimana ini? Nggak ada masalah karena ada halangan. Atau dalam keadaan bising, sholatnya bising di stasiun atau di mana, bisingnya luar biasa. Sudah. Assalamualaikum, yang penting kita bersuara sekira-kiranya telinga kita normal. Dalam keadaan normal kita bisa ngedengernya, itu maksudnya. Itu maksudnya. Dan ini kaidah para bapak, para ibu, anak-anakku para santri, kaidah. Salat itu kan ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun ma'nawi, ada rukun qalbi. Kalau kita rinci ada 4. Rukun qauli itu rukun yang sifatnya diucapkan. Yang sifatnya diucapkan. Takbiratul ihram, Fatihah, ini sudah diucap. Sholawat, tasyahud, salam, 5 diucapkan. Selain yang 5 ini enggak wajib. Simple. Rukun qauli cuma 5 aja. Selain 5 itu enggak wajib, enggak. Kita enggak wajib ngomong apa-apa kok. Seandainya kalau kita sholat cuman Allahu Akbar, selesai itu Fatihah, enggak baca surat, kemudian selesai itu ruku ini semuanya, enggak ngebaca apapun. Kecuali pas tasyahud akhir, tasyahud, salawat, salam, sudah. Enggak baca doa apapun, enggak baca apapun selain yang 5 ini sah kok sholatnya. Kalau kita berbicara tentang sah. Nah ini juga tips untuk ngajarkan orang-orang di sekitar kita yang baru belajar sholat. Jangan dipersulit. Kalau ada orang di antara kita baru belajar sholat, kemudian semua bacaan-bacaan doa-doa dalam sholat diajarkan. Wah, dia pasti akan bilang sholat ternyata susah ya. Tapi kalau kita paham ternyata rukun qauli yang jadi rukun yang wajib yang diucapkan hanya 5 saja. Itu kan simple. Apalagi pertama Allahu Akbar, 1 menit belajar Allahu Akbar bisa.
Bahkan mungkin orang Islam di Indonesia nggak perlu belajar lagi karena saking seringnya mendengar Allahu Akbar. Allah. Nah, kaidahnya rukun qauli ini itu harus diucapkan sekira-kiranya terdengar oleh telinga kita. Dalam keadaan normal dan tidak ada penghalang. Semua itu tanpa terkecuali. Berarti ketika kita Allahu Akbar harus terdengar. Allahu Akbar itu rukun, harus diucapkan harus. Kalau ngangkat tangannya ini sunnah. Allahu Akbar itu harus, tidak bisa tidak. Yang sunnah itu ngangkat tangannya. Makanya kalau supir itu mau sholat di kendaraan, dia sholat sunnah, 100 rakaat pun dia bisa. Nggak usah ngangkat tangan dari setir, nggak usah. Allahu Akbar diangkat setirnya, mobilnya kan repot. Allahu Akbar nggak usah diangkat tangannya. Megang setir itu wajib, kalau tidak kecelakaan. Ngangkat tangan ketika sholat sunnah, hukumnya apa? Sunnah. Yang didahulukan wajib apa sunnah? Wajib. Karena kita pernah dulu ada yang nyetiri, kemudian sholat sunnah di kendaraan, dia Allah Akbarnya ngangkat tangan, kan bahaya sekali. Akhirnya kita yang khawatir kalau begitu. Jangan yang sudah pegang setir. Bismillah, Allahu Akbar. Ini wajib diucapkan kalau ini. Terdengar ya, kembali lagi ke rukun qauli, harus terdengar harus diucapkan. Yang harus itu diucapkannya sekira-kiranya terdengar oleh telinga kita. Dalam keadaan normal. Minimal kita yang mendengar walaupun orang lain tidak mendengar, itu sudah cukup kok. Rukun qauli begitu kaidahnya. Makanya salam ini di sini kok harus terdengar karena termasuk bagian dari rukun qauli. Kalau rukun fi'li ya seperti berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud. Ini namanya rukun fi'li. Fi'li itu perbuatan dilakukan anggota badan kita. Ada lagi rukun apa? Rukun ma'nawi. Ma'nawi itu apa? Tartib, nanti dibahas di rukun terakhir dalam sholat. Ada rukun namanya rukun qalbi, urusan dengan hati. Apa itu? Niat. Niat urusannya dengan hati, tempatnya ada di hati. Lalu terus kalau diucapkan di lisan itu gimana Ustadz? Itu bukan niat. Lisan kita itu ketika mengucapkan usolli itu bukan niat. Itu melafalkan niat namanya. Niat ada di hati. Kemudian awas hati-hati. Ini ada kelompok tertentu yang nggak mau memahami tapi gampang nyalahkan. Bentar-bentar bid'ah kafir syirik. Ini repot betul. Apa itu katanya sholat pakai usolli itu? Kan sholat itu nggak boleh diisi selain zikir saja. Zikir, bacaan Quran, selain itu kan nggak boleh. Yang ngomong bahwa usolli itu bagian dari sholat siapa? Usolli itu sebelum sholat. Sholat itu dimulai kapan? Ketika takbiratul ihram dibuka. Allahu Akbar. Ini baru mulai sholat kita. Usolli itu di luar sholat. Jadi jangan sampai salah paham. Usolli itu kita lafalkan niat. Kenapa hukumnya sunnah? Agar membantu menghadirkan niat ketika kita takbiratul ihram. Itu maksudnya. Kan niat itu mulai kapan sih dihadirkan? Ketika Allah, lihat. Dihadirkan ketika kita takbiratul ihram. Hamzahnya Allah di sini. Allah mulai itu. Allah hadirkan niat di situ. Allahu Akbar. Itu niat yang sesungguhnya di hati itu. Usolli itu bukan niat, melafalkan niat. Tujuannya untuk membantu menghadirkan niat dalam hati. Jangan sampai kita Allahu Akbar, hatinya enggak niat, kan enggak sah sholatnya. Maka diingatkan dengan usolli. Tapi usolli bukan bagian dari sholat karena dia di luar sholat. Ini ada sedikit keluar tapi ini penting ya, karena sudah pernah kami jawab dalam sebuah pertemuan, ada lagi yang nanya hal yang serupa. Ini pertanyaan yang berulang-ulang. Baik, itu rukun qalbi selesai. Kita selesai. Kemudian syarat yang terakhir berkaitan dengan salam, kembali kepada salam, harus menggunakan bahasa Arab. Jangan sampai kita ngomong
semoga kedamaian melimpahimu, memberkahi. Enggak. Jangan diterjemahkan. Selama kita bisa. Kecuali orang baru masuk Islam, belum sempat dia ngerti makna salam, tapi dia nggak bisa mengucapkan salam. Susah dan seterusnya. Baru dalam hal ini ada pendapat boleh diterjemahkan untuk yang tidak bisa. Untuk yang tidak bisa, tidak sempat untuk belajar. Dalam keadaan tertentu saja. Bukan dalam keadaan umum seperti kita. Baik, ini yang berkaitan dengan salam.